Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa merasakan bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan tabi'ut tabi'in yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sahabat Menara Ramadan, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 tips bagaimana menggapai Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan adalah terdapat di dalamnya terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Atau yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah semua sahabat Ramadan, sahabat Menara Ramadan hafal tentang surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada ayat ketiga dalam surat Al-Qadar menyebutkan adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kapankah waktu terjadinya Lailatul Qadar? Para ulama telah setuju tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih mengencangkan ikat pinggangnya, menggelar sajadahnya, bukan malah menutup sajadahnya, tapi malah menggelar sajadahnya, memperbanyak amalan-amalan sunnahnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu juga para ulama, para alim, para orang berilmu yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, pasti akan meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah menekankan bahwasanya kita harus menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan beriman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya di tahun yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian bagaimana cara agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Di sini saya akan membagikan 3 tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, sekolah-sekolah ataupun di tempat kerja, pasti jam kerja, jam sekolah akan dipulangkan lebih awal. Oleh karena itu waktu kita sangat banyak, waktu kosong kita akan lebih banyak. Jadi kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran dibanding mengumpulkan item-item game online yang sekarang lagi trending, ataupun berselancar di dunia maya, ataupun tiktokan,
Akan lebih baik di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita lebih baik menggunakan waktunya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Yang biasanya kita di hari-hari biasa tidak pernah melaksanakan sholat duha, ataupun sholat fajar, ataupun sholat syuruk, kita bisa perbanyak lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita lebih rajin sholat sunnahnya. Yang biasanya kita tidak sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, kita bisa melaksanakannya setiap hari. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, ataupun 2 rakaat lagi setelah maghrib dan 2 rakaat lagi setelah isya. Dibanding kita bermain-main, mending kita melaksanakan sholat sunnah. Dan ini termasuk salah satu usaha kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah caranya memperbanyak diri atau memperbanyak amalan kita di masjid dibanding di rumah. Insya Allah ketika kita di masjid, kita akan lebih bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih bersemangat untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena saya yakin ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak sekali orang-orang yang beriman, orang yang taat, orang yang betul-betul memperhatikan Lailatul Qadar, mereka akan lebih banyak hidup di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Otomatis kita akan mendapatkan lingkungan yang semangat dibanding hari-hari biasanya. Apalagi ketika kita di rumah. Ya. Berbeda ketika kita di rumah, pasti halangannya ada aja. Untuk menggapai Lailatul Qadar di rumah itu sangat sulit ya. Karena apa? Ketika di rumah kita membaca Al-Quran, ada HP, kita terganggu, ada TV, kita terganggu, ada YouTube, ada game online, ada teman datang. Akhirnya kita tidak jadi menggapai Lailatul Qadar. Kemudian, bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar ketika ada wabah corona seperti ini? Padahal tadi saya sudah menyampaikan di tips yang ketiga adalah memperbanyak diri di masjid. Ketika kalian takut untuk tertular virus corona ini, akan lebih baik kalian lebih banyak beribadah di rumah. Jadi kalian bisa mempraktekkan 2 tips tadi. Yang pertama adalah memperbanyak bacaan Al-Quran dan memperbanyak amalan sunnah di rumah. Jadi walaupun kita tidak di masjid, ya, untuk mendapatkan lingkungan yang lebih bersemangat, kita bisa lebih menyemangatkan diri di rumah untuk mengejar Lailatul Qadar. Yang pasti adalah niat kita. Ya, niat kita untuk mengejar Lailatul Qadar, ya, mengejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mengejar maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin menggapai Lailatul Qadar, kita wajib berusaha. Minimal tadi menggunakan 3 tips yang saya bagikan. Ini pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memperbanyak amalan sunnah. Yang ketiga adalah memperbanyak hidup di masjid dibanding di rumah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.